Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Ainul Hafid. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Program studi Teknik Komputer dan Informatika dengan NIM 22315371596. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan di kelas 10 SMA Negeri 1 Balen, Bojonegoro dengan materi jaringan komputer dan internet. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dulu, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Siapa yang mau memimpin berdoa? Andra? Oke, silahkan Andra dipimpin berdoa. Bisa gerak, doa mulai. Doa. Terima kasih Andra. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Oswa. Sakit atau? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Semoga diberikan kesembuhan ya. Didoakan temannya. Ahmad Faris, Alicia, Andra, Anggia, Intan. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita ice breaking dulu ya. Kita tes fokus kalian. Nah, yang ngantuk biar melek. Oke, ice breaking kali ini adalah kalau saya sebutkan pagi, kalian tepuk 1 kali. Coba tes pagi. Kalau siang 2 kali. Siang, sore, malam. Berdiri semuanya, ayo. Nah. Oke. Konsentrasi. Pagi. Pagi. Siang. Sore. Malam. Malam lagi. Oke, jangan malam terus ya, mengganggu orang tidur. Nah, silakan duduk kembali. Oke, refleksi untuk pembelajaran minggu kemarin masih ingat? Masih. Oke.
kita belajar apa minggu kemarin? Topologi jaringan. Topologi jaringan. Siapa yang berani menyimpulkan materi kemarin? Apa itu toh topologi jaringan? Saya Pak. Silahkan, Intan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Betul. Kasih applause untuk Intan. Tadi bagus jawabannya Intan. Sekarang masih ingat nggak jenis-jenis topologi jaringan komputer? Ada yang masih ingat? Berani jawab? Ya, Dewi, silakan Wi. Apa itu jenisnya Wi? Star, ring, bus, tree, sama mesh. Mesh. Ya. Nah, star, Ring, ring, bus, bus, tree, tree, mesh. mesh. Betul? Tepuk tangan untuk Dewi. Oke, tadi Dewi sudah menyebutkan jenisnya dengan benar. Lab komputer ini termasuk topologi jaringan star, benar. Jadi topologi star itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Siapa yang berani menyebutkan kelebihan topologi star? Saya. Sevia, silahkan Sev. Kelebihan topologi star yaitu mudah mendeteksi komputer mana yang mengalami gangguan. Betul. Nah, tepuk tangan untuk Sevia. Nah, kemudian siapa yang berani menyebutkan kekurangan topologi star? Oke, Adi, silakan Di. Kekurangan topologi star yaitu memerlukan biaya yang tinggi untuk pemasangan karena membutuhkan kabel yang sangat banyak serta switch. Betul, tepuk tangan untuk Adi. Nah, jadi hidup kita sekarang tidak jauh dari jaringan komputer. Ya, kita menggunakan fasilitas ATM, nabung di Sumberjo, ambil uangnya di Bojonegoro, beda kecamatan. Bisa? Bisa. Bisa. Itu menggunakan fasilitas jaringan komputer. Kemarin kalian baru melaksanakan ujian berbasis komputer, pakai handphone Android. Itu juga memanfaatkan jaringan komputer. Pada hari ini kita akan belajar tentang jaringan komputer. Tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu mengatasi diskoneksi jaringan komputer pada topologi star. Nah, kalian mampu memperbaiki apa? Terputusnya jaringan komputer. Kemarin misalkan kalian mengerjakan ujian berbasis komputer, ada yang, Pak, saya nggak bisa masuk beranda ujian. Itu termasuk terputusnya jaringan komputer. Nah, kalian diharapkan nanti mampu memperbaiki itu. Tadi kalian sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, ada motivasi supaya nanti kita lebih bersemangat lagi dalam belajar. Apa motivasi hari ini? Adalah at-ta'allumu fis-shauhiri kan naqsi alal hajari. Artinya menuntut ilmu di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Jadi masa-masa sekolah seperti kalian itu kalau belajar seperti mengukir di atas batu. Kalau kalian mengukir di atas batu itu pasti awet ya, mancep terus di otak, nah, teringat terus. Jadi seperti mengukir di atas batu. Beda kalau belajar di waktu besar seperti saya, nah, bagaikan mengukir di atas air, seret hilang. Sebelum kita ke kegiatan inti, saya ingin melihat kemampuan awal kalian. Saya kirimkan pretest di grup WA kalian ya. Silakan diakses dengan password ini. Saya mulai ya. Saya mulai, silakan
Masuk semuanya sudah 30 anak. Saya mulai 1, 2, 3. Oke, ini hasil pretest hari ini ya. Jadi yang nilainya sudah bagus, nanti setelah pembelajaran diusahakan lebih meningkat lagi, jangan sampai turun ya. Yang nilainya rendah, nah nanti setelah pembelajaran diharapkan naik ya, naik lebih bagus yang nilainya tinggi. Jadi ditingkatkan nilainya. Oke, siap ya? Siap. Untuk mengawali materi inti hari ini, jadi silahkan kalian membuka Chrome, kemudian akses beranda ujian berbasis komputer. Alamatnya 168.0.197 garis miring ujian _10. Silahkan ketik. Nah ini. Oke, jadi tadi sudah dicoba mengakses beranda ujian ya. Ada beberapa yang tidak connect, termasuk siapa tadi? Saya. Sevia, Intan nggak connect. Dari sini ada masalah yang harus kita selesaikan. Bagaimana supaya jaringan itu connect dengan komputer, itu connect dengan jaringan. Ada pertanyaan sampai sini? Saya, Pak. Oke, Intan, silakan. Kok ini kenapa komputer saya nggak bisa? Terus yang lain itu komputernya pada bisa. Terus bagaimana cara memperbaiki komputer yang tidak bisa akses ujiannya? Oke, pertanyaannya bagus sekali, Sevia. Jadi komputernya Sevia nggak connect ya? Yang lain connect. Bagaimana cara memperbaikinya? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Dewi. Oke, Dewi. Mungkin karena kabelnya putus terus disambung. Mungkin karena Kabelnya kabelnya putus. Jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Dewi. Ada yang bisa bantu saya lagi melengkapi jawaban Dewi? Silahkan. Pengaturan jaringannya diperbaiki. Mungkin pengaturan jaringannya perlu diperbaiki. Nah, jaringannya perlu diperbaiki atau disetting ya. Jawabannya luar biasa. Oke. Jadi dua-duanya jawabannya benar ya. Dua-duanya jawaban benar. Mungkin kabelnya putus, diskoneksi atau di-disable, bisa di-enablekan, atau mungkin settingan IP address-nya perlu diperbaiki nanti. Bagaimana cara mempraktekannya? Nah, ini yang harus kita pelajari hari ini. Oke. Tadi ada masalah yang harus kita selesaikan pada materi hari ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus tahu dulu apa toh itu IP address, apa toh itu settingan jaringan. Nah, IP address adalah sebuah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host. Jadi masing-masing komputer itu mempunyai alamat IP address. Ibaratkan rumah, kalian punya alamat. Kalau nggak punya alamat, tamunya susah menemukan rumahmu. Karena hal yang baru, misalkan kamu belanja online, diantar oleh kurir, nggak tahu, nggak kenal kamu kurirnya, kenalnya ya harus lewat alamat yang jelas. Supaya tidak nyasar, maka alamatnya harus jelas. Begitupun dengan komputer ini, harus beda antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Supaya apa? Supaya paket soal yang dikirim oleh server
bisa menuju langsung ke komputer masing-masing. Masih. Kalau nggak jelas ya nggak bisa dikirim, gitu ya. Itu IP address. Sekarang bagaimana toh cara konfigurasi IP address di komputer kalian? Melalui Network and Sharing Center. Nah, mana toh Network and Sharing Center? Kalau cepatnya kalian bisa melihat di sini. Di sini ada gambar monitor kecil ya. Ya. Ada gambar monitor kecil. Ini tanda jaringan. Ada 3 tanda. Kalau tandanya disilang merah, berarti itu tidak connect dengan jaringan, tidak connect dengan internet. Tapi kalau ada yang kedua tanda seru warna kuning, artinya itu connect dengan jaringan, tidak connect dengan internet. Connect jaringan, tidak connect internet. Yang ketiga, di sini ada tanda monitor putih bersih. Artinya itu connect jaringan, juga connect dengan internet. Bagaimana cara membuka menyetingnya? Di sini, klik kanan, open Network Sharing and Center. Nah, ini adalah cara membuka lewat Network Sharing Center. Jadi, saya properties, cari internet protokol versi 4, TCP/IP versi 4. Nah, di sini. Kemudian properties. Nah, di sini harus kalian isikan di IP address-nya sesuai dengan IP address kita. Nah, kita menggunakan IP address tipe C ya. Jadi tipe C itu dimulai dari 192. Ini 192.168.0XX. XX itu artinya bebas mulai dari 1 sampai dengan 254. Kecuali server, nggak usah dipakai, servernya pakai 197 gitu ya. Silahkan diakses di grup WA. Saya berikan link video YouTube bagaimana cara memperbaiki jaringan komputer juga. Nah, jadi penjelasan saya bila kurang silahkan diakses modulnya ya. Nah, untuk melanjutkan materinya silahkan kalian mengelompok sesuai dengan kelompok yang minggu kemarin ya. Silahkan mengelompok, membentuk kelompok. Masing-masing sudah membentuk kelompok ya? Sudah. Sebelum kalian mulai mengerjakan LKPD, saya kasih informasi dulu bahwa teknik penilaian saya menggunakan 3 penilaian. 1 pengetahuan, yaitu hasil LKPD nanti ini dan post test yang kalian kerjakan. Yang kedua penilaian saya yaitu penilaian keterampilan, bagaimana nanti kalian menyelesaikan masalah diskoneksi jaringan beserta presentasi di depan nanti. Yang terakhir nilai afektif, yaitu nilai sikap kalian dalam berkelompok, kerjasama, kejujuran, disiplin, itu termasuk penilaian sikap. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Oke, ini saya berikan LKPD, silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
Oke, semua kelompok sudah memahami LKPD yang saya berikan atau ada yang perlu ditanyakan? Oke, kelompok 3. Apa yang perlu ditanyakan? Gimana maksud dari soal nomor 1 gambarnya? Oh, itu khusus untuk kelompok 3 atau kelompok yang lain bila membutuhkan penjelasan saya. Soal nomor 1 ini ada gambar internet protokol TCP/IP 4. Jadi pertanyaannya bagaimana supaya komputer itu connect dengan server. Servernya berapa? Servernya ini di default gateway-nya. Berapa? 192.168.0.199. Nah, rentangnya kemarin supaya connect dengan jaringan, maka IP address-nya mulai 1 sampai dengan 254, kecuali nomor server jangan dipakai. Jadi isian IP address-nya itu mulai 192 sekian. 168.0. Nah, ini ya. Oke, dari kelompok lain ada yang perlu dipertanyakan yang kurang jelas dari LKPD? Ya, kelompok 1, Adi. Ada beberapa cara untuk memberi IP address pada komputer kita. Menurut Anda, cara mana yang paling mudah untuk memberi IP address tersebut? Berikan alasannya. Oke, itu ya. Soal nomor berapa itu? Nomor 4, Pak. Soal nomor 4. Nah, jadi cara memberi IP address komputer itu ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Yang pertama lewat Network setting sharing center. network and sharing center. Nah, itu caranya. Oke, sekarang saatnya sesi demonstrasi bagaimana cara menyelesaikan memperbaiki jaringan yang tidak connect komputer. Di kelompok kalian sudah saya sediakan komputer yang tidak bisa connect dengan jaringan. Silahkan diperbaiki mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kelompok 2 silahkan. Itu bagaimana cara mengoneksikan jaringan komputer supaya bisa mengakses ujian. Benar. Nah, jadi di-enablekan gitu ya. Silakan dipraktekkan bagaimana caranya. Open network, internet setting, change adapter, Ya, change adapter, kemudian double klik, benar. properties, Ya, kemudian pilih internet protokol versi 4, benar ya. Properties. Nah, ini diisi gimana? Sesuai dengan IP address jaringan lab komputer ya. Nah. Semua kelompok sudah mengerjakan LKPD? Sudah selesai ya. Saatnya kita presentasi di depan. Perwakilan yang presentasi 2 anak saja. Nanti gambarnya difoto, dikirim ke WA group supaya bisa ditampilkan di LCD proyek projector. Silakan kelompok siapa dulu yang maju? Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Nah, silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan lembar kerja. Pada IP address komputer klien di atas agar bisa terkoneksi dengan komputer server, maka apa yang harus kamu lakukan? Nah, terus gimana? Jawabannya apa ini? Jawabannya itu yang IP address 192.168.0.23, sedangkan yang subnet 255.255.255.0. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, tanya. Misalkan kalau IP address-nya itu diisi
itu gimana? Bisa nggak? Bisa, karena IP address tersebut itu bisa dimulai dari 1 sampai 254. Jadi bisa connect ya? Bisa. Bisa. Nah, jadi IP address-nya itu mulai 1 sampai 254. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan maju. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu untuk kelompok 2. Silahkan. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar kerja kami. Ada salah satu komputer lab komputer tidak connect jaringan. Setelah dilihat ternyata network adapternya disable. Bagaimana cara Anda memperbaikinya supaya dapat terkoneksi jaringan? Caranya dengan mengenable network adapternya melalui 1. Pertama-tama buka network dan sharing center. Anda bisa membukanya melalui control panel atau melalui shortcut seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 2. Selanjutnya Anda akan diarahkan pada halaman status. Silahkan pilih change adapter option. 3. Kemudian Anda akan diarahkan pada halaman network connection. Pada halaman ini Anda klik kanan pada network adapter kemudian pilih enable. Kemudian prestasi dari kelompok kami, ada yang ditanyakan? Saya. Oke, ada yang tanya? Tanya apa, Dek? Apakah ada perbedaan cara setting IP address di Windows 7 dengan Windows 10? Apakah ada perbedaan setting IP address di Windows 7 dan Windows 10? Gini, caranya itu hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan di langkah awal. Tapi lebih jelasnya lagi bisa dilihat dari modulnya. Ya, oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. 3. Silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua sudah presentasi dari kelima kelompok. Semoga semua sudah memahami dan bisa mengaplikasikan bagaimana cara memperbaiki jaringan komputer yang tidak connect. Nah, tadi tidak bisa connect dengan beranda ujian komputer. Oke. Untuk kesimpulan hari ini, siapa yang berani menyimpulkan materi hari ini? Oke, Bobby, silahkan Bob. 3 langkah memperbaiki jaringan. 1. Cek koneksi kabel jaringan. 2. Cek ipconfig. 3. Setting IP address. Melalui pertama-tama buka network and sharing center. Masukkan konfigurasi IP address 192.168.0. Sudah? Tepuk tangan untuk Bobby. Oke, dari simpulannya Mas Bobby tadi, adakah yang mau menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan Sevia. Kan misalnya ada komputer yang tidak terkoneksi sama jaringan, ada tanda Silang warna merah, iya, benar. Nah, itu kan bisa dicek dengan mengecek kabel dan status enable-nya. Jadi dicek status enable-nya dan kabelnya juga. Oke, tepuk tangan untuk Sevia. Bagus sekali. Jadi itu ya cara memperbaiki jaringan yang tidak connect. Untuk mengetahui hasil belajar kalian pada hari ini, saya berikan post test, saya kirim ke grup WA. Silahkan dibuka. Semuanya sudah ya masuk. Saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3.
Oke, ini hasil post test kalian. Pertama, nah ini sudah meningkat daripada pretest tadi ya. Sudah jauh meningkat. Alhamdulillah. Berarti kalian saya simpulkan sudah paham materi hari ini. Siapa? Yang pertama Elvareta, Faris. Kemudian siapa ini? Tania. Nah, tepuk tangan untuk ketiga. Oke, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara mengatasi diskoneksi jaringan komputer, terutama di lab komputer ini. Nah, sudah bisa memperbaiki tadi yang asalnya tidak connect jadi connect. Nah, kemudian minggu depan kita akan belajar materi analisis data. Nah, supaya mempermudah kalian dalam belajar, silahkan bisa cari referensi, baca-baca apa tuh itu analisis data. Oke, paham ya? Semoga materi yang kalian dapat bermanfaat, berkah untuk kalian semuanya. Tetap belajar di rumah. Nah, untuk menutup, silahkan ditutup dengan doa. Ketua kelas, silahkan dipimpin. Siap, gerak. Doa, mulai. Terima kasih, bisa pulang, hati-hati di jalan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.